Jadi baik, saya atas nama Petronella Lodatandima, NIM 20010300079, saya akan presentasikan aplikasi integral lipat 2. Kita masuk pada outline materinya, yaitu pertama ada volume benda pejal, kedua massa, pusat massa dan momen inersia, yang ketiga luas permukaan. Selanjutnya kita masuk pada volume benda pejal. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa pengertian integral rangkap 2 diturunkan dari menghitung volume benda ruang yang dibatasi oleh dua buah permukaan. Misal, Z sama dengan Fx, Y, dan R merupakan daerah yang terletak pada bidang X, Y yang diberikan atau bisa merupakan proyeksi dari permukaan Z sama dengan Fx, Y. Maka, volume benda ruang yang dibatasi oleh permukaan Z sama dengan Fx, Y dan dibatasi di bawah oleh R. Maka dapat dituliskan bahwa V sama dengan integral lipat 2 dari R Fx, Y dA. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Hitung volume bangun ruang yang terletak di oktan pertama yang dibatasi oleh bidang 2x tambah 3y tambah z kurang 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya kita dapat lihat grafik yang ada di PPT ini. Selanjutnya dari 2x tambah 3y tambah z kurang 6 sama dengan 0 didapatkan Fx, Y sama dengan negatif 2x kurangi 3y tambah 6. Kita misalkan R daerah di oktan pertama dengan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dan Z lebih besar sama dengan 0. Merupakan proyeksi Fx, Y di bidang X, 0Y, maka R sama dengan X, Y di mana X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 3. Dan Y lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 6x, 6 kurang 2x per 3, atau R sama dengan X, Y di mana X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 6 kurang 3x per 2, di mana Y-nya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2. Jadi, volume bangun ruang dapat ditulis yaitu V sama dengan integral lipat 2 dari R Fx, Y dA sama dengan integral lipat 2 dari R negatif 2x kurangi 3y tambah 6 dA. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, pusat massa dan momen inersia. Masuk pada pusat massa. Pada penggunaan integral tentu di pertemuan yang lalu telah dijelaskan bahwa momen adalah hasil kali massa M dan jarak berarah dari suatu titik tertentu. Dengan konsep yang sama, jika suatu sistem yang terdiri dari n massa, yaitu M1, M2, Mn, yang masing-masing ditempatkan di X1, Y1, X2, Y2 sampai dengan Xn, Yn pada bidang, maka momen total terhadap sumbu Y dan sumbu X berturut-turut diberikan oleh My sama dengan sigma dari Xk Mk dengan K sama dengan 1 sampai dengan N, dan Mx sama dengan sigma Yk Mk dengan K sama dengan 1 sampai dengan N. Penjelasan lebih lanjut, pusat massa atau titik keseimbangan sistem adalah titik X, Y dengan X sama dengan My per M sama dengan sigma Xk Mk dengan K sama dengan 1 sampai dengan N per sigma Mk dengan K sama dengan 1 sampai dengan N. Sedangkan untuk Y-nya sama dengan Mx per M sama dengan sigma dari Yk Mk dengan K sama dengan 1 sampai dengan N dibagi dengan sigma Mk dengan K sama dengan 1 sampai N.
Sekarang perhatikan suatu lamina, yaitu suatu pelat yang sangat tipis sehingga dapat dipandang sebagai berdimensi 2. Misalkan lamina itu mencakup daerah S di bidang XY dengan kerapatan atau massa persatuan luas dinyatakan oleh sigma X, Y, maka massa lamina adalah M sama dengan integral lipat 2 sigma X, Y dA. Dan pusat massa dari lamina adalah titik X, Y dengan X-nya sama dengan MY per M sama dengan sigma S X sigma X, Y dA dibagi dengan sigma integral lipat 2 dari S sigma X, Y dA. Dan Y-nya sama dengan MX per M sama dengan integral lipat 2 dari S Y sigma X, Y dA dibagi dengan integral lipat 2 dari S sigma X, Y dA. Kita masuk yang kedua, itu momen inersia. Momen inersia ditandai oleh I adalah perkalian massa dengan kuadrat jarak, yaitu rumusnya I sama dengan R pangkat 2M. Jika suatu sistem yang terdiri dari N partikel pada suatu bidang dengan massa M1, M2 sampai dengan Mn dan berjarak R1, R2 sampai dengan Rn dari garis L, maka momen inersia sistem itu terhadap L didefinisikan sebagai I sama dengan sigma MK R pangkat 2K dengan K sama dengan 1 sampai dengan N. Untuk lamina dengan kerapatan sigma X, Y yang mencakup daerah S dari bidang X, Y, maka momen inersia lamina terhadap sumbu-sumbu X, Y, dan Z berturut-turut diberikan oleh dengan Ix-nya sama dengan integral lipat 2 dari S Y pangkat 2 sigma X, Y dA. Untuk Y-nya sama dengan integral lipat 2 S X pangkat 2 sigma X, Y dA. Untuk IZ-nya sama dengan integral lipat 2 dari S X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sigma X, Y dA sama dengan IX tambah IY. Kita masuk pada contoh soal. Sebuah lamina dengan kerapatan sigma X, Y sama dengan XY dibatasi sumbu X dengan garis X-nya sama dengan 8 dan kurva Y-nya sama dengan X pangkat 2/3. Maka tentukan massa totalnya. Selanjutnya kita masuk dalam penyelesaian. Kita dari soal di atas kita menentukan momen inersia terhadap sumbu X, Y, dan Z. Kita dapat lihat grafiknya, yaitu dengan nilai X-nya itu sama dengan 8 dan nilai Y-nya sama dengan 4. Jadi grafiknya terlihat pada PPT. Selanjutnya kita dapat menulis rumus bahwa N sama dengan integral lipat 2 dari S X, Y dA sama dengan integral lipat 2 dengan integral lipat 2 dari X, Y, dy dengan batas bawah 0 dan batas atas 8 dan batas bawah 0 dengan batas atas X pangkat 2/3 dx sama dengan integral dari X pangkat Y pangkat X dikali Y pangkat 2 dibagi 2 dengan batas bawahnya 0 dengan batas atasnya 8. Terus kita cari duluan integral dari yang batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya X pangkat 2/3. Jadi kita substitusikan menjadi integral dari 1/2 X pangkat 7/3 dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 8. Jadi di atas tadi, karena kita tahu jika sesuatu dikalikan dengan 0 maka hasilnya sama dengan 0. Jadi X-nya itu kita hanya substitusikan dengan X pangkat 2/3. Maka didapatkan 1/2
dikali dengan 3 dibagi 10 X pangkat 10/3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 8. Jadi di sini kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 8. Karena kalau untuk batas bawahnya sama dengan 0, yang pastinya hasilnya 0. Jadi kita hanya substitusikan nilai X-nya itu sama dengan 8. Jadi didapatkan 768 dibagi dengan 5 sama dengan 153,6. Untuk IX-nya sama dengan integral dari X Y pangkat 3 dA sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 8 dan batas bawah 0 dan batas atasnya X pangkat 2/3 dengan X, Y pangkat 3 dy dx sama dengan 1/4 integral dari X pangkat 11/3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 8 dikali dengan dx. Didapatkan sama dengan 6.144 dibagi dengan 7. Jadi nilainya sekitar 877,71. Untuk Y-nya sama dengan integral lipat 2S X pangkat 3Y dA sama dengan integral lipat 2 dengan integral yang pertama itu batas bawahnya 0 dan batas atasnya 8, integral yang kedua dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya X pangkat 11/3 X pangkat 3 Y dy dx sama dengan 1/2 integral dari X pangkat 13/3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 8 dikali dengan dx. Jadi didapatkan hasil yaitu 6.144. Untuk IZ-nya sama dengan IX ditambah dengan IY. Jadi nilai dari IX kita ketahui bahwa adalah sama dengan 877,71. Terus kita tambahkan dengan nilai IY-nya yaitu 6.144. Maka didapatkan hasil 7.021,71. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal tentang massa, yaitu tentukan massa dan pusat massa dari lamina yang dinyatakan oleh Fx, Y sama dengan 2x kurang Y tambah 4 dengan massa jenis sigma x, Y sama dengan x kurang Y. Kita masuk dalam penyelesaiannya. Proyeksi Fx, Y sama dengan 2x kurang Y tambah 4 pada bidang x, Y sama dengan R-nya itu sama dengan X, Y dengan X lebih besar sama dengan negatif 2 dan lebih kecil sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2X tambah 4 dengan massa atau M-nya itu sama dengan sigma integral lipat 2 dari R sigma X, Y dA sama dengan integral dari dengan batas bawah negatif 2 dan batas atas 0-nya dikali dengan integral batas bawah 0 dan batas atasnya 2x tambah 4 x kurang y dy dengan dx dikali dengan dx sama dengan negatif 8. Momen terhadap sumbu y, momen terhadap sumbu y dengan my-nya itu sama dengan integral lipat 2 dari rx sigma x, y dA sama dengan integral dengan batas bawah negatif 2 dan batas atas 0 x dan dikali dengan integral dari x kurang y dengan batas bawah 0 dan batas atas 2x tambah 4 dikali dengan dy dan dikali dengan dx sama dengan 16/3. Selanjutnya momen terhadap sumbu x dengan mx-nya sama dengan integral lipat 2 dari r y dikali sigma x, y dA sama dengan integral dari dengan batas bawahnya negatif 2 dan batas atasnya 0 dikali dengan integral y x kurang y
dengan batas bawah 0 dan batas atas 2x tambah 4 dikali dengan dy dikali dengan dx sama dengan negatif 328 dibagi dengan 9. Selanjutnya pusat massa dengan my per m, mx per m sama dengan negatif 2 dibagi 3 dikoma dengan 41 dibagi dengan 9. Selanjutnya kita masuk dalam materi luas permukaan. Pada pokok bahasan penggunaan integral tentu telah dibicarakan tentang luas permukaan benda putar. Sekarang akan ditinjau masalah yang berpadanan untuk permukaan yang lebih umum. Misalkan G itu adalah suatu permukaan dengan persamaan Z sama dengan fx, y yang proyeksinya suatu daerah tertutup terbatas S di bidang XY sebagai gambar berikut. Nah di sini dapat kita lihat pada gambarnya di PPT yang saya bagikan. Jadi maka luas permukaan G ditulis dengan A dalam kurung G diberikan sebagai AG-nya itu sama dengan integral lipat 2S akar dari F pangkat 2x ditambah dengan Fy pangkat 2 tambah dengan 1 kali dA. Dengan Fx-nya itu sama dengan turunan parsial Fx, y terhadap x, sedangkan Fy-nya adalah turunan parsial dari Fx, y terhadap y, dan dA-nya sama dengan dx dy atau dy dx bersesuaian dengan batas S. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.